Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus. Jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Sudah lama saya tidak update video di channel saya ini, terutama yang sedang melakukan perjalanan dengan sepeda motor. Jadi ceritanya Baraya dikarenakan rasa kangen saya buat motoran. Jadi pada hari Sabtu kemarin saya berserta seluruh keluarga termasuk cucu dan menantu. Jadi ada 3 motor. Anak yang pertama saya dengan istrinya menggunakan sepeda motor PCX yang punya dia. Anak kedua dengan yang bungsu menggunakan motor Scoopy. Sedangkan saya dengan istri menggunakan motor listrik Alfa Servo. Dengan kapasitas baterai dari 100% yang saya mulai dari rumah. Jadi saya ngambil rute yang pelosok-pelosok atau menyusuri pedesaan atau perkampungan, dan tujuannya kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Kota Baru Parahyangan. Jadi ceritanya saya ingin nyuk curug lemur mapai desa. Jadi rute yang saya tempuh dari rumah, saya berbelok dari Jembatan Leuwi Gajah masuk ke daerah Cihapit. Nah ini jalan yang dia sebelum Borma Leuwi Gajah. Ya di sini pasti keadaannya macet terus setiap waktu dari pagi sampai sore sampai malam bahkan ya kondisinya seperti ini. Walaupun dulu waktu saya pertama kali pindah rumah ke sini tahun 97 awal keadaannya masih lengang, bahkan Borma juga masih merupakan ya kayak rumah makan tua seperti itu ya. Tapi sekarang kondisinya udah seperti ini. Jadi ceritanya saya mengambil rute Baraya bukan kalau pakai mobil seperti biasa, saya itu masuk jalan tol dan langsung masuk ke jalur tol yang di Kota Baru. Jadi rutenya sangat gampang dan perjalanannya pun sangat singkat. Sedangkan di rute kali ini saya akan melewati 2 jembatan dari kayu yang menjadi ikon di wilayah Bandung Barat. Jadi ini saya dari sekitaran Cihapit nanti akan masuk ke daerah Cangkorah, Batu Jajar. Tapi nanti saya juga akan masuk lagi ke Jalan Cangkorah lagi. Saya kurang tahu sejarahnya gimana. Jalan Cangkorah itu dari Leuwi Gajah, Cihapit gitu ya, masuk Jalan Cangkorah namanya. Nanti masuk Jalan Cimareme Batu Jajar, tapi belok kanan itu Jalan Cangkorah lagi dan panjang sampai nanti di ujung. Jadi Jalan Cangkorah, Cimareme Batu Jajar, Jalan Cangkorah lagi, Sasak Bodas. Nanti saya akan melewati Sasak Bodas ya Baraya. Pokoknya tonton aja videonya. Terus masuk ke Jalan Pajajaran, Jalan Pangauban Batu Jajar, Panguban Batu Jajar maksudnya. Terus Jembatan Apung Surapatin. Terus saya akan memasuki ke daerah Cikarang Mariuk. Terus lagi masuk ke daerah Cijambe Cikebluk. Terus Cikande Bojong Haluang dan masuk ke wilayah atau kawasan Kota Baru Parahyangan. Jujur Baraya, buat Baraya yang suka berpetualang, yang suka motoran, ya sempatkan sekali-kali pakai jalur ini. Kalau jalur yang jalan besar ya seperti itu keadaannya atau pengalamannya dengan segala kemacetan seperti itu. Tapi kalau lewat masuk-masuk ke pelosok-pelosok gitu ya, saya jujur aja refresh. Pikiran saya yang seminggu penuh itu full di Jakarta kerja, seketika menjadi di refresh ketika memasuki daerah-daerah perkampungan. Apalagi kalau perkampungan yang saya itu baru mengenal daerahnya atau baru pertama kali menginjakan daerah itu. Videonya saya ada rencana tadinya mau di cut-cut, dipotong-potong seperti itu Baraya. Tapi saya juga berpikir sayang banget ya. Soalnya saya itu ketika melakukan perjalanan dan mendokumentasikan, tujuannya itu bukan wah sekedar konten nih saya lagi jalan-jalan atau gimana.
Justru saya itu yang paling penting, yaitu mendokumentasikan keadaan. Misalnya, ini saya melakukan perjalanan pada bulan Oktober tanggal berapa nih? Tanggal 19 Oktober ya, hari Sabtu. Nah, jadi dalam ingatan kita bisa tahu, oh, jalan-jalan di sekitar ini atau kondisi perkampungan di sekitar jalan yang saya lewati itu kondisinya seperti ini. Nah, mungkin nanti orang yang berdomisili di tempat yang saya kena rekam ini akan mengingat, oh iya dulu kayak gini. Bahkan kita juga buat penonton yang ingin melakukan perjalanan yang serupa seperti saya akan mempunyai rekomendasi, akan mempunyai bayangan, oh seperti itu jalan yang atau rute yang dilalui ketika melakukan perjalanan dari daerah Leuwi Gajah sampai ke Kota Baru Parahyangan dengan menggunakan jalur Cangkora, Pangauban seperti itu. Ya, ini sekalian buat yang mempunyai kuota banyak ya. Atau mau yang di skip juga gak apa-apa. Nanti misalkan loncat ke ketika saya melewati jembatan Sasak Bodas dan juga jembatan Surapatin, silakan gak apa-apa di skip aja. Tapi kalau yang mempunyai, oh kuota saya melimpah atau saya kan pakai wifi atau pakai IndiHome seperti itu, ya silakan. Daripada kita bayar IndiHome tapi tidak terpakai secara maksimal. Dan juga Baraya nanti di sekitar mana ya, nanti itu setelah jembatan Apung Surapatin, Cikarang Mariuk. Nah, dikarenakan yang tahu rute itu anak saya yang perempuan yang menggunakan motor metik, ia sama temennya itu sering berkelana ya, kayak saya dulu sering aprak-aprakan. Dan dia yang tahu rutenya, makanya dia ngambil rute yang cukup ekstrim katanya. Jadi dia nanti setelah di Cikarang Mariuk itu dia tidak pakai jalur kampung, tapi dia menerobos ke perbukitan. Jalur yang katanya sering dipakai buat latihan militer atau Pusen Armet gitu ya. Nah, nanti naiknya di belakang lapang golf yang ada di Kota Baru Parahyangan. Jujur saya juga excited, tapi juga aduh ngeri nih motor, apalagi kalau motornya yang kecil ya. Soalnya jalannya itu ya emang benar-benar murni jalan perbukitan, di mana masih banyak jalur-jalur air. Kan kalau di perbukitan kan seperti itu ya. Kalau hujan itu jalan yang dilewati biasanya sebagian tengah atau bagian pinggirnya itu menjadi jalan air. Jadi banyak lobang-lobang atau ya kayak selokan-selokan seperti itu. Makanya kalau motor yang kecil pasti bakal memerlukan usaha yang lebih besar lagi ketika kita melewatinya. Kalau motor yang trail kayak gitu atau motor yang cukup tinggi ya mungkin bisa melibas. Termasuk ini motor saya yang Alfa Servo yang saya pakai cukup mumpuni ya ketika melewati rute-rute seperti itu, dikarenakan emang kalau ground clearance-nya emang cukup tinggi. Cuma Alfa Servo itu ada sedikit kelemahan di standar kirinya atau standar tunggalnya, dikarenakan dia itu sedikit lebih rendah Baraya dibanding motor-motor konvensional seperti motor-motor metik yang sekarang kayak PCX atau NMAX. Dia itu si posisi standarnya itu lebih rendah, makanya beberapa kali ada kena empasan ke jalan atau batu atau apa yang menonjol di jalan gitu ya. Oke, kita akan sedikit ngobrolin kondisi motor Servo. Ini saya beli tahun 2024 bulan Februari Baraya, dan kondisinya sangat prima. Dan Baraya bisa melihat ini di speedometer ya. Nanti ketika ada tanjakan seterjal apapun tanjakan,
saya tidak merubah mode kendaraannya. Saya tetap di eco. Walaupun saya bersama istri gitu, yang bebannya ya cukup berat juga. Saya kan 90-an, istri gak tahu berapa puluh gitu ya. Tapi dengan mode eco saja, motor ini sanggup melibas tanjakan tanpa ada masalah. Tanpa saya berpindah dari eco ke urban atau ke sport. Jadi kalau menurut saya motor Alfa Servo ini sudah tidak diragukan lagi untuk melakukan touring seperti itu. Cuma saya belum melakukan pengujian ketika saya melakukan perjalanan yang benar-benar jauh. Dan perjalanan kemarin ke Kota Baru Parahyangan juga saya tidak tahu persis berapa puluh kilo jalan atau jarak yang ditempuh. Cuma yaitu jalannya itu cukup terjal, cukup ekstrim. Nah, tadi kita sudah keluar dari jalan Cangkorah yang menghubungkan dengan Leuwi Gajah. Kita masuk ke jalan Cimareme Batu Jajar. Tapi berdasarkan peta, di depan saya kan akan berbelok ke arah kanan ke jalan kecil. Itu menurut peta namanya juga masih sama jalan Cangkorah. Saya nggak tahu kenapa ini namanya kok sama ya, jalan Cangkorah, sedangkan terpotong dengan jalur Cimareme Batu Jajar. Gak tahu saya yang salah atau map yang salah atau Google Map gitu ya. Soalnya jalan ini berdasarkan map yang saya lihat ditulisnya jalan Cangkorah juga. Jujur pertama kali baraya saya melintasi jalur ini, ya biasanya saya kalau ke daerah sini ya lewat Batu Jajar aja. Dari sini saya juga tidak expect bahwa di depan itu banyak kayak pabrik gitu ya, daerahnya rame juga. Biar tidak terlalu kosong, saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama dari Februari awal sampai sekarang Oktober menggunakan motor Alfa Servo ini. Jujur sangat terbantu dalam segi konsumsi bahan bakar, dikarenakan bahan bakar ketika saya ini sebenarnya anak saya yang pakai motor ini. Kalau untuk kerja, dia kerja dari Cimahi ke Batu Nunggal, dimana kalau dulu dia ketika menggunakan motor Scoopy yang di depan itu, dalam 2 hari itu dia menghabiskan biaya 30.000 dalam 2 hari ya. Jadi pas 2 hari itu udah habis 30.000 dari Cimahi ke Batu Nunggal. Nah, kalau menggunakan motor Alfa Servo ini baraya, kalau kita melihat dari 0 sampai 100% itu biaya yang dikeluarkan cuma Rp4.000 berdasarkan perhitungan. Jadi memang sangat menghemat baraya. Terus apakah motor servo ini atau motor listrik servo ini ada kendala tidak ketika melakukan perjalanan seperti ini? Jujur, kalau menurut saya ini motor sangat nyaman. Kalau menurut saya terutama dari handlingnya, dikarenakan ban belakangnya itu lebar baraya, lebih lebar dari motor PCX atau NMAX. Ketika kita melakukan manuver-manuver di jalan itu enak banget gitu, kayak kita lebih pede aja melibas jalan-jalannya itu. Terus dalam segi gas, ya mungkin ini karakter gas dari motor listrik dan motor bensin kita bisa membedakan ya. Kalau kita menarik menarik gas atau throttle gas di motor bensin, biasanya kalau kondisi mesinnya sudah agak lama tidak diservis, biasanya juga agak berat gitu ya si throttle-nya. Terus pasti ada perbedaan setelah baru saja diservis dengan yang sudah ada sebulan 2 bulan tidak diservis, ada perbedaan.
Nah, kalau motor listrik ini tidak ada perbedaan sama sekali. Dari pertama saya beli motor ini sampai sekarang, ketika kita memutar throttle gasnya itu sangat ringan baraya. Ya, karakteristik motor listrik ya, tidak ada hambatan apa-apa gitu. Jadi, kalau misalkan orang yang tidak terbiasa nanti kaget, soalnya bisa meloncat gitu ya motornya. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya kita bisa mengendalikannya. Terus apalagi? Apakah ada keluhan Kang Jayus? Ada. I know you told your friend you're not okay. Jadi salah satu kendala yang dihadapi oleh motor Alfa Servo ini ketika awal-awal saya terima di rumah, saya coba mungkin sekitar setengah bulan, ada keanehan pada komstir. Jadi rasanya seperti ini baraya. Ketika kita mau jalan ya lurus gitu ya. Jadi kalau kita agak belok kiri atau belok kanan, si stangnya itu kayak mau ngajak ke tengah terus, kayak dia mempunyai pikiran sendiri, kayak ke tengah aja. Kita mau belok ke kiri misalkan agak miring atau gimana, dia selalu ngajak ke kanan ke tengah terus. Nah, saya komplain ke dealernya, ke bengkelnya, dan saya bawa ke sana, dan menurut pengakuan dari montirnya hampir semua seperti itu kendalanya, dan cara penanganannya sangat mudah. Dia cuma di setting ulang si komstirnya, katanya settingan dari sananya, dari dealer pas keluarnya itu dia agak kenceng katanya, kata montirnya saya juga. Terus apalagi kendalanya Kang Jayus? Kendalanya seperti tadi saya katakan, dikarenakan si standar tunggal atau standar pendeknya itu dia terlalu pendek, ground clearance-nya itu kadang suka terbentur dengan gundukan tanah atau batu atau apa kalau melintasi jalan yang tidak rata. Nah, di sekitaran standarnya itu ada switch on off yang menjadi sensor kalau standar dibuka, atau misalkan kalau kondisi kendaraan atau kondisi motor lagi di standar pendek kan si mesin tidak nyala gitu kan. Kalau dilipat si standarnya baru mesin menyala, seperti itu ya, percislah seperti motor matic kebanyakan. Nah, si switchnya itu dia terbuka, maksudnya gampang sekali diakses. Jadi kalau kena benturan itu otomatis jadi rusak. Nah, termasuk di motor saya ini karena membentur ke gundukan, jadi si switchnya itu suka error. Kadang nyala, kadang tidak. Jadi kalau kondisi misalkan kita udah lipat si standar, terus kita mau maju tapi di indikatornya itu dia tetap P, tidak mau ready gitu ya. Jadi caranya harus di setting agak digoyang-goyang dikit, baru nanti akan kondisinya ready. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan atau Sasak Bodas ya baraya. Di sini kita menyiapkan uang Rp2.000. Nah, sebelah kiri ini rumah makan Sasak Bodas. Jadi tempat ini ya tempat favorit warga sekitar juga ya, buat makan seperti itu sambil menikmati pemandangan yang ada di Sasak Bodas ini. Insya Allah nanti kedepannya saya akan mencoba makan di sini dengan keluarga. Nah, kalau di sini kita langsung bayar Rp2.000, pejalan kaki itu bayar Rp1.000. Nah, pemandangannya sangat bagus baraya, apalagi saya perjalanannya ini sekitar pukul 5 sore. Jadi pas waktunya layung hibar di tebeh kulon atau sunset gitu ya, saatnya lembayung senja di ufuk barat.
Ini pemandangannya sangat indah. Cuma dikarenakan sekarang masih musim kemarau, jadi debit airnya tidak terlalu banyak di Danau Sasak Bodas ini, sehingga si jembatannya agak ke bawah. Kalau lagi musim hujan dan debit airnya banyak, mungkin ini sasaknya atau jembatannya akan lebih naik. Nah, ini saya lihat Baraya, motor ini tanjakannya cukup curam juga, tapi saya tidak mengubah mode kendaraannya, tidak menjadi urban atau sport. Walaupun saya dan istri bebannya lumayan berat gitu ya. Tapi dengan mode eco juga, motor Alfa Servo ini sanggup melibas tanjakan. Nanti di depan juga seperti itu. Bahkan nanti di bukit-bukit tanjakannya lebih terjal lagi. Tapi mode eco masih tetap bisa melibas. Nah, salah satu hal yang mengasihkan buat saya Baraya ketika melakukan perjalanan kayak gini, memasuki kampung orang, melintasi daerah-daerah yang baru saja saya lewati atau baru saja saya kunjungi, saya selalu berantusias. Dikarenakan saya itu ya mungkin yang seumur dengan saya waktu sekolah itu kan ada istilah cross country gitu ya, menjelajah ke kampung-kampung. Nah, di sini anak saya agak sedikit ingin memastikan jalur, jadi bertanya ke warga sekitar. Mereka Kota Baru paling mana Pak? Ke dia? Hatur nuhun Bapak. Nah, barusan saya bertanya ke si bapak warga sekitar, dikarenakan anak saya sedikit ragu apakah mau ambil jalur kanan yang tadi atau lurus. Dia katanya agak ragu yang ke jalur Pangauban yang mau ke Kota Baru, apakah lewat sini atau lewat tadi yang ke kanan. Kata si bapak kalau mau lewat ke Pangauban Batu Jajar ya lewat sini aja. Seperti itu Baraya. Oke, kita menyambung omongan tadi tentang ya hobi saya atau kesenangan saya ketika melintasi jalan-jalan perkampungan orang. Saya itu senang ya melihat hal-hal yang baru buat saya, apalagi perkampungan orang. Terus kita banding dengan perkampungan kita sendiri. Kita jadi kayak membayangkan masa lalu ya. Maksudnya karena saya dulu kan dari Garut, dari perkampungan juga. Jadi kalau melihat pemandangan kayak gini itu, suasana seperti ini, jadi ingat kampung halaman sendiri gitu. Nah, di sini sejauh mata memandang ini ya persawahan, tapi dikarenakan musim panennya sudah lewat, jadi sekarang lagi nunggu mungkin musim penghujan datang untuk mulai bercocok tanam lagi atau menanam padi lagi. Saya bayangkan mungkin buat muda-mudi orang sini kalau sore itu seneng berkumpul terus motoran di jalur ini kali ya. Dan di depan juga nanti ada orang-orang yang berkumpul di lapangan sepak bola yang lagi nonton sepak bola, tapi kelihatan kayak ada orang-orang yang militer, kelihatan ya dari postur tubuh, mungkin itu juga. Nah, ya menjadi hiburan tersendiri ya bagi warga sekitar daerah sini. Oke, sekarang kembali lagi ngobrolin motor Alfa Servo. Nah, tadi terpotong ya. Malum ini voice overnya atau narasinya langsung ini.
nonton video baru diisi suaranya. Jadi gak ada konsep-konsepan, gak ada narasi-narasi yang ditulis, seadanya aja saya mah. Jadi motor Alfa Servo itu ya kena ya switchnya yang switch on off yang dipasang di standar tunggalnya atau standar pendek. Jadi harus diganti. Tapi harganya tidak terlalu mahal. Saya udah tanya ke montirnya sekitar 100 ribuan seperti itu. Tapi harus inden dikarenakan dealer Alfa Servo yang di Bandung itu mungkin belum menyediakan spare part secara 100%. Jadi harus inden ke Jakarta, nanti dikirim barangnya, dan tidak terlalu mahal sih harganya. Jadi itu oke lah. Salah satu kendala yang saya rasakan di motor Alfa Servo ini. Terus apalagi kendalanya Kang Yayus? Kendalanya kalau dicuci dengan mesin bertekanan tinggi. Kan emang ini aman, Baraya. Motor ini aman banget. Saya kan sering cuci pakai mesin yang Karcher yang bertekanan tinggi itu. Sampai ke dalam pun, cuma kalau tidak terlalu hati-hati, misalkan cara nyemprotnya gitu ya. Nah, suka ada rembesan, bukan rembesan, kayak embun-embun gitu ke dalam soket baterai. Dan itu kadang sensornya mendeteksi bahwa ada basah gitu ya, ada embun gitu. Kadang ada error baterai. Jadi caranya cuma buka aja baterainya, terus cuma dilap gitu aja si bagian bawah dudukannya itu. Sebenarnya nggak kena, cuma sensornya aja mendeteksi. Mungkin karena ada sensor yang sensitif, ada yang canggih mungkin di ini. Walaupun cuma embun mungkin karena semprotan yang kenceng. Kalau misalkan dicucinya secara biasa, tidak dengan menggunakan mesin semprot yang bertekanan tinggi, ya seperti cuci biasa gitu ya, mungkin gak akan ada embun ke dalam box si penyimpanan baterai. Tapi mungkin karena bertekanan tinggi, jadi seperti itu. Siapa itu? Nah, ini saya masuk ke jalur apa ini ya? Tadi keluar dari jalur saya gak tahu pokoknya. Jalan-jalannya saya kurang paham. Kalau di peta ini namanya apa ya? Pangauban kayaknya. Iya, jalan tadi kan Pajajaran, Pangauban, Batu Jajar ya. Berarti daerah ini daerah Pangauban namanya mungkin ya. Saya itu ngobrol sama istri sepanjang jalan. Ternyata di daerah Bandung Barat juga yang ya notabene dekat dengan rumah. Ternyata masih luas ya daerahnya. Masih ada perkampungan-perkampungan yang saya berpikir keidean juga, apakah saya akan beli rumah juga daerah sini gitu. Dikarenakan saya itu seneng ya kalau lihat yang lahan-lahan yang bisa ditanami pepohonan, yang bisa dibikin berkebun seperti itu, yang masih banyak penduduknya, yang tingkat bertetangganya masih tinggi, terus anak-anak kalau sore ngaji seperti itu. Saya seneng kalau ada lingkungan seperti itu. Dan jalannya juga, walaupun jalannya
ya jalan Teh siapa jauh teuing. kecamatan ya. Tapi kondisinya sudah cukup bagus dengan sudah di beton gitu ya, sudah dicor beton. Jadi jalannya cukup nyaman juga dan tidak terlalu rame dengan kendaraan. Tidak macet lah ya. Seneng kan kalau kita Lega kenenya. touring atau ya motoran seperti ini, Karena sapisan lembur kondisi nate. jalannya lancar. Orang sebenarnya sok kudu jauh-jauh ka Pamengpeuk nya. Mun hayang niis mah lembur kieu ge ya. Asal gede lahan naon tuh nya. Usahakan orang bisa muka grosir naon usaha mah. Jalan geus halus beton. Ya baraya yang orang sekitar sini bisa melihat ya. Tanggal 19 bulan Oktober Kurang gaul kondisi kampung ini seperti ini. Ulin, ha? Masih terlalu banyak masih banyak ya kebun-kebun, lahan kosong. Gak tahu kedepannya seperti apa kondisi jalan ini. Yang jelas pasti bakal lebih rame, lebih padat dengan penduduk. Nah makanya saya itu paling senang mendokumentasikan kondisi jalan pada waktu ini gitu ya. Nanti beberapa tahun kemudian mungkin daerah ini akan berubah drastis. Makanya kalau baraya nonton di video-video saya, kebanyakan ya Oh, ke di macan. Ya. merekam kondisi kampung, kondisi jalan, dan banyak juga perubahannya. Dikarenakan di channel YouTube saya itu kan udah cukup lama juga ya. Ya wah udah teh. Banyak juga perubahan-perubahan, apalagi yang di video saya yang tentang Musim perjalanan saya di Jakarta. Sekarang kan udah berubah banget. Dari dulu belum ada jalan layang MBZ, sekarang sudah ada. Yang dulu belum ada jembatan jalur LRT, sekarang sudah ada. Nah, banyak perubahannya. Makanya saya itu senang mendokumentasikan. Nah, seperti ini juga nanti beberapa tahun kemudian buat orang sini mungkin kangen dengan kondisi ini. Nah, ini saya barusan lihat ada satu warung di sebelah kiri. Di pinggirnya ada pohon-pohon, gak tahu pohon jati atau pohon albasiah. Itu keren banget. Di samping warungnya ini kayaknya dulunya itu kebun pohon jati atau pohon albasiah. Cuma mungkin dibikin rumah atau warung karena di pinggir jalan, jadi dibuka buat usaha. Keren banget, seneng kalau kondisi rumah seperti itu ya. Banyak pepohonan. Baik, kita sudah mendekati ke daerah danau lagi. Ini Saguling berarti ya. Nanti masuk ke jembatan apung Surapatin. Neng mah teu ngarti di kelaksonan teh. Mungkin ada baraya yang tahu arti Surapatin, yang orang sini. Kalau saya cuma menebak-nebak ya. Kan kalau di Bandung itu Surapati. Pun urang mah eureun tepat alus. Kalau Surapatin apa ya, dari mana ya bahasanya? Kalau di Surabaya kan Sura dan Baya, berarti hiu dan buaya. Apakah ini hiu dan ikan patin? Silakan baraya. Saya tidak googling. Nah, kayak barusan nih di depan masjid anak-anak lagi main-main gitu kan. Tidak terlalu banyak ke gadget, tidak terlalu banyak main HP, main game. Saya seneng kalau kondisi perkampungan seperti itu. Lega kaharupna ge.
Durasi video ini baru setengahnya Baraya, baru 35 menitan, sedangkan durasi penuhnya itu sekitar 1 jam lebih. Apakah Baraya yakin ingin menonton sampai habis? Kalau yang rasa penasarannya atau rasa keinginan tahuan dengan kondisi daerah orang lain seperti saya yang sangat tinggi keinginan tahuannya, mungkin masih manteng ya Baraya melihat, oh seperti ini jalan-jalannya, dan sengaja saya tidak cut ya. Yang saya cut dari tadi cuma ketika saya diem aja. Ketika diem maksudnya buat benerin apa gitu ya, diemnya itu baru saya cut. Tapi kalau selama perjalanan saya tidak cut ya. Terus soal tadi saya menyinggung soal biaya menggunakan motor Alfa Servo ini. Nanti nih Baraya ini, karena kan sekarang saya akan memasuki jembatan Apung Surapatin ya. Jauh teh. Terus mun aya nu endah. Di sini saya dan keluarga menyiapkan uang Rp5.000 dikarenakan kata anak saya tarif yang ditetapkan untuk melintasi jembatan Apung Surapatin ini sebesar Rp5.000. Jadi saya udah siapkan buat 3 motor, dan seperti ini kondisinya Baraya. Motor. Kita turun. Nah kalau yang lurus itu masih panjang jalannya, gak tahu yang ke kanan ke mana. Nah kita sekarang memasuki jembatan Apung Surapatin. Foto heula. Nah lihat Baraya, kondisinya sangat indah pemandangannya. Siap kamera. Sip, yuk. Bismillah. Aja dahar deh, Mama baru dapat. Dahar orang dia tuh parkir di dia aja. Segala ciminyaknya. Makan tuh kayak. Ih, resepnya. Hitam. Motor 5.000, sepeda 2.000. Kembalikan ini 14.000 sama motor. Terus? Nah tanjakan ini saya tempuh dengan mode Eho. Nah kalau di daerah sini kondisi jalannya tidak terlalu bagus.
Mungkin kedepannya ya kalau sudah banyak orang yang melintasi jalur ini, mungkin pemerintah daerah juga akan Jauh kene neng. memfasilitasi daerah sini untuk diperbaiki Jauh, jalannya. Jauh. Jauh kene teh. Dan saya punya keyakinan kedepannya jalan ini akan diperhatikan lagi, dikarenakan sudah banyak juga yang melakukan vlogging di daerah ini. Sudah banyak orang juga yang tahu jalur ini. Saya yakin pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat akan memprioritaskan jalur ini menjadi salah satu jalur destinasi wisata. Yakin saya itu dengan hal ini ya. Menyambung tadi sebelum terpotong tentang biaya motor Alfa Serpo. Jadi pengisian dari 0 sampai 100 itu Baraya sampai 100% itu memakan biaya Rp4.000. Dan dari Cimahi ke Batu Nunggal bolak-balik gitu ya, dalam sehari anak saya kerja itu sisa baterai yang sampai rumah itu sekitar 70%. Berarti ya sekitar 30% yang dikonsumsi dayanya dari rumah sampai ke dari rumah ke tempat kerja sampai kembali lagi. Cuma anak saya itu selalu ada kekhawatiran ya. Kekhawatirannya gini, kalau misalkan dia satu kali cas dipakai 2 hari, takutnya kan dia ada jalan kemana gitu ya, takutnya tidak berani ngambil resiko. Bahkan dia itu kalau baterai di sekitar kapasitasnya 40% lagi, dia itu gak berani pakai. Padahal saya pernah sampai 20%, 10% dan aman-aman saja. Cuma mungkin karena anak saya perempuan, jadi ada kekhawatiran. Jadi kalau dia baterainya itu sekitar 40%, dia nggak berani pakai, dia harus cas. Bahkan kalau 70-60% juga, dia besok mau kerja, dia harus cas juga. Jadi secara tidak langsung ini anak saya itu tiap hari dicas. Walaupun sisa baterai 70%, 65% sampai rumah ya, ketika dia melakukan perjalanan kerja ke Batu Nunggal bolak-balik, dia itu akan dicas. Jadi secara tidak langsung konsumsi listriknya itu kalau dari 0 sampai 100 Rp4.000, berarti kalau itu kan setengahnya mungkin 2.000. Jadi 2 hari itu anak saya menghabiskan daya listrik kalau dengan biaya rupiah sekitar Rp6.000. Jauh banget dengan ketika dia berangkat kerja menggunakan motor Scoopy, di mana 2 hari itu dia menghabiskan uang sekitar Rp30.000 Baraya. Jadi dalam segi penghematan biaya, ya motor listrik Alfa Serpo ini cukup menghemat biaya. Jadi uang yang biasanya dialokasikan buat beli bahan bakar, dia bisa alokasikan buat yang lain. Seperti itu Baraya. Dan gak ada kendala sejauh ini. Motor ini nyaman-nyaman saja Baraya. Paling selama hampir 1 tahun yang pernah diganti yaitu rem depan belakang ya. Dua-duanya itu menggunakan cakram, jadi tidak pakai tromol. Jadi dua-duanya pakai cakram depan belakang. Kemarin itu sudah ganti, dikarenakan ya kalau cewek kayaknya banyak rem juga tuh bawanya. Beda ya kalau cewek sama cowok cara bawa motornya. Kalau cowok kita kan ngerem itu kalau ya emang diperlukan saja, tapi kalau cewek kadang jalan biasa aja dia agak ngerem seperti itu. Nah ini jalan nanjak tapi tetap di eco. Pokoknya dari awal sampai akhir itu saya mode berkendaranya eco terus, walaupun tanjakannya agak-agak ekstrim gitu ya.
Yang paling ekstrim nanti di depan ya, di perbukitan. Giri Mukti. Oh, Kecamatan Saguling mah. SD. Kecamatan Saguling. Nah, saya juga baru tahu ya bahwa di Bandung Barat itu ada yang namanya Kecamatan Saguling. Ya malum saya semenjak kerja di Jakarta kemana-mana pakai mobil, jadi jarang melakukan perjalanan dengan sepeda motor seperti ini. Nah, anak saya itu ngambil jalur yang ke kanan, yang ke perbukitan-perbukitan katanya. Mungkin Baraya yang mengetahui jalur ini, yang berdomisili di daerah sini, yang mengetahui jalur-jalur yang terlewati, nama-nama perkampungannya, nama-nama jalannya, dan saya salah dalam menyebutkan dari tadi misalkan, oh ini bukan nama jalan ini Kang Jayus, oh kampungnya bukan ini Kang Jayus, ya silahkan Baraya di komentar ya, menulis di komentar buat revisinya. Dikarenakan jujur saya tadi menyebutkan nama-nama jalan, nama-nama tempat itu dari setelah melihat Google Map. Jadi saya tracking menggunakan Google Map jalur yang saya lewati ini, nama-namanya apa saja. Jadi ya mungkin ada kesalahan penyebutan dari yang saya sebut tadi ya. Silakan Baraya mengkoreksinya di kolom komentar. Nah ini jalannya bebatuan seperti ini, parah. Kalau mungkin di video tidak terlalu terlihat terjal, tapi kalau kita melintasi langsung itu terjal ya. Apalagi di depan. Kalau ini masih cenderung masih rata. Kalau di depan itu banyak jalur-jalur air yang terdapat di tengah jalan, yaitu tentu saja kalau hujan pasti air akan melintasi jalur ini dikarenakan ya karakter air seperti itu ya Baraya. Dia akan melintasi jalan atau jalur yang lebih rendah, yang lebih memudahkan dia untuk mengalir. Ya, sok gancang. Mobil ka dia. Nah, aya tujuan ya ulin hayang. Ngapai bukit-bukit. Urang mun make motor itu geduk-geduk ke berenang. Awak barurat. Baju yang nangtuang ningali jalan. Nah, di sini saya berhenti sejenak buat sedikit ambil foto, dan juga cucu saya pingin pindah motor ke motor saya dengan bosan mungkin sama ibu bapaknya dan pingin naik motor dengan abah dan ninnya. Ini pemandangannya bagus Baraya. Saya tidak menyangka ini ada di Kabupaten Bandung Barat yang notabene tidak terlalu jauh dari Cimahi, bertetanggaan. Tapi ya mungkin selama ini saya kurang gaul, mainnya kurang jauh. Ya mungkin di antara Baraya juga ada yang sama, belum tahu daerah ini, sama aja ya. Jadi di video ini ya saya sedikit mengajak Baraya untuk mengetahui bahwa di sekitar kita di daerah Bandung Barat ternyata banyak juga daerah yang perlu kita eksplor dan tempatnya sangat mengasyikkan.
Oke, kita mulai lagi Baraya. Ini jalurnya, nah seperti yang saya katakan tadi, ini jalan udah, kalau di video jujur tidak terlalu terlihat Baraya, curam atau dalamnya Mungkin cek papa kita. jalur air. Nah ini yang warna agak tua di tengah itu jalur air, itu dalam banget Baraya. Itu jalur air, kalau misalkan musim hujan ya air pasti ngalirnya di tengah itu. Dan ban motor kita itu gak bisa masuk sana, pasti bakal terperosok. Makanya saya minta nih buat mobil yang di depan supaya menahan dulu, lalu saya ambil jalur kiri. Budak yang berdiri mama. Nana jalan-jalan ya. Berdiri ya nau ya. Nano tinggal jalan kan ya. Kalau menurut anak saya yang pernah ke sini, katanya di daerah sini suka dipakai buat latihan tentara dari, nggak tahu dari Pusen Armed atau dari mana. Tapi kalau tadi lihat dari papan reklam atau papan plang yang tadi saya lewati, ada tulisan Pusen Armed. Nah dari sini kita mulai nanjak Baraya. Ini tanjakannya lumayan curam juga Baraya. Kalau di video itu karena videonya itu saya letakkan kameranya itu di dada. Jadi kalau melihat yang tanjakan itu ya seperti biasa. Soalnya mata kamera dengan mata kita itu sangat berbeda cara melihatnya. Soalnya mata kamera itu dia dari atas ke bawah itu dia flat ya. Kalau mata kita kan beda. Dia bisa mata kita bisa melihat dari sudut yang real. Komomun orang naik motor itu mal naik ya. Mal naik kayak juga nama. Ini jalurnya menanjak terus Baraya. Walaupun terlihat kayak biasa kayak landai, tapi ini nanjak terus. Dan motor saya tetap di mode pengendaraannya Eco. Nah dari sini anak saya pinginnya ke jalur kanan karena dulu dia sama temannya ke kanan. Tapi di depan ada orang yang ngabarin bahwa jalur kanan itu jelek katanya, mending jalur kiri aja. Makanya Standar ya nak ya. nah di sini motor saya yang saya bicarakan tadi kendalanya tadi terkena gundukan tanah di pinggir karena kan jalannya tidak rata. Jadi si otomatis switchnya itu terkena gundukan tanah. Jadi dia langsung mati motornya. Dikarenakan sensornya menjadi P atau parking. Jadi tidak ready. Jadi saya harus turun dulu. Saya agak putar-putar di bagian switchnya. Baru kemudian menjadi ready lagi. Nah sekarang udah ready. Kalau tadi kondisinya P atau parking. Jadi emang harus diganti Baraya. Soalnya ini salah satu kekurangan mungkin nanti buat yang pengembang Alfa Servo harusnya terlindungi ya si switch otomatis ini seperti motor-motor yang konvensional yang lain, biar tidak ketika terkena gundukan atau kena benturan batu atau apapun switchnya itu menjadi aman. Kalau ini emang terbuka. Nah setelah tadi saya dikasih tahu sama warga sekitar yang mengatakan bahwa jalan yang akan dilewati tadi yang ke arah kanan itu akan lebih jelek katanya dan debunya sangat tebal. Jadi saya disarankan untuk putar balik yang ambil jalur yang ke kiri. Sambil saya
mengikuti si Akang yang di depan yang ngasih, katanya ayo bareng sama saya. Saya akan ke jalur yang lebih bagus katanya. Gak tahu mungkin nanti ke daerah Cijambe, Cikebluk kayaknya ya. Atau ya mungkin Cijambe Cikebluk ya kalau dari map itu saya lihat. Nanti masuk ke Cikande, Bojong, Haleuang mungkin ya. Ya seperti ini jalannya, ini jalan proyek kayaknya. Soalnya banyak mobil-mobil yang truk yang melintasi jalur ini mungkin sambil membawa tanah ya, tanah galian. Nah ini saya bertemu dengan jalan yang lebih baik dan ini mungkin jalur utamanya. Turun, Pak. Ya, jadi saya mengatakan hatur nuhun ke si Akang, hatur nuhun ke si Akang yang sudah menunjukkan jalan. Nah ini jalannya yang sudah di beton ya. Nah, pengen duduk. Rem saya motor tuh. Kenapa sayang? Nah dengan menggunakan motor Alfa Servo ini Baraya saya itu semakin pede ya kalau menyalip akselerasinya juga kuat, ini tanjakan juga kita kuat. Nah kalau misalkan perlu tambahan tenaga nanti kita tinggal ke urban atau ke sport aja. Tapi sejauh ini saya tidak menggunakan mode itu dikarenakan dengan mode eco juga tenaganya terus ada. Ini sudah 5:30 waktu di jam tangan saya, 5:30 tapi masih agak terang ya. Tapi kalau Mbak Raya dashboard dari atau speedometer dari motor saya berubah. Jadi backgroundnya itu jadi hitam. Kalau tadi kan putih, tulisannya hitam dan biru, tapi sekarang backgroundnya berubah menjadi hitam dan tulisannya menjadi biru. Yaitu seperti itu otomatis berdasar dia mendeteksi cahaya di sekitarnya. Oh iya, mau ke Kota Baru jaro mambernya. Tuh, parum deui ya. Nah, barusan motor saya kena lagi. Ada batu yang terkena ke switch otomatis on off dari standar. Jadi saya mati lagi motornya. Dan ini harus segera diganti sih. Harganya 100 ribuan sih. Nah, sekarang setelah saya oprak-oprek dengan kaki naik turunkan si standarnya dan menjadi ready lagi. Nah, saya minta ke anak saya supaya bikin appointment inden buat ganti switch on off-nya. Soalnya takutnya nanti anak saya yang terkena atau merasakan kendala itu. Kalau saya kan udah paham, tinggal digoyang atau diturun naikkan standarnya dan nanti si switch-nya itu akan on lagi. Jadi sudah longgar karena dulu terkena benturan Baraya.
lalajo kemewahannya berarti orang di mana oh bisa lalajo sih orang yang keng maju masih kebun awi tiisnya Menurut saya ini perkampungan yang cukup besar juga di samping kawasan Kota Baru Parahyangan dan cukup ramai saya lihat di pinggir-pinggirnya itu banyak yang dagang gitu ya. Dan yakin bakal hidup nih kawasan ini nanti ke depannya. Nah, dari sini saya langsung putar ke arah kanan dan ini sudah memasuki ke daerah atau ke kawasan Kota Baru Parahyangan. Nah, ini sudah terlihat sebelah kanan itu tembok-tembok yang membatasi perkampungan warga dengan Kota Baru Parahyangan. Di sini kami berhenti dulu sejenak untuk membersihkan debu-debu yang menempel di pakaian kami, baik di jaket maupun celana dan juga sepatu. Sudah pada kotor, terkena debu-debu yang tadi berterbangan dari kendaraan yang ada di depan. Ya, dikarenakan debunya dari tanah yang mengering. Nah, kita sekarang sudah berjalan-jalan di area Kota Baru Parahyangan. Kayaknya kalau orang yang sekitar sini seneng banget ya memanfaatkan fasilitas jalan, fasilitas taman yang ada di Kota Baru Parahyangan. Saya kebayang kalau jadi orang sini atau warga sini mungkin saya akan sering jogging atau lari mungkin ya. Dan ya berwisata murah. Ya walaupun cuma duduk-duduk, banyak juga di antara warga yang cuma duduk-duduk di pinggir jalan, di bawah pohon, di atas rumput sambil menikmati pemandangan, udara segar. Dan ya mungkin kalau cuma begitu mungkin masih diperbolehkan kali ya oleh pengelola Kota Baru Parahyangan. Mungkin itu juga. Soalnya kan tidak terlalu mengganggu lah kalau daerah sini mah. Nah, sekarang ini tadinya saya mau ke IKEA. Biasanya kalau saya dengan keluarga kalau menggunakan mobil itu biasanya sambil belanja dan juga makan di IKEA. Di atas itu banyak menu yang menjadi favorit saya kalau ke sana. Apalagi ada menu air minum yang bebas dengan cara bayar 10.000 kita bisa minum beberapa kali ya. Bahkan kopi juga. Kalau member saya itu member IKEA juga bisa gratis minum kopi di sana. Tapi dikarenakan takut kemalaman nanti pulangnya, soalnya kan ini pakai sepeda motor ya, apalagi saya bawa anak yang berusia 2 tahun, cucu saya. Jadi kalau pakai mobil sih gak masalah pulang malam juga. Tapi dikarenakan pakai motor, saya itu tidak berlalu lama-lama. Ini udah pukul 6 paling kurang 20 menit, dimana sebentar lagi akan azan maghrib. Dan saya memutuskan nggak ke IKEA dulu, mungkin minggu depannya gitu ya. Cuma anak saya yang perempuan itu katanya merekomendasikan ada tukang mie ayam yang walaupun jualannya kaki 5 dengan si roda jualannya itu di atas sepeda motor, tapi katanya cukup enak juga mie ayamnya. Jadi
kami putuskan untuk makan mie ayam saja. Lalu setelah itu sholat maghrib di Masjid Al-Irsyad dan lalu pulang. Nanti tukang mie ayamnya akan saya perlihatkan ya di ujung dari video. Saya merekomendasikan juga sih buat Baraya, buat yang ingin main ke Kota Baru Parahyangan tapi tidak mau untuk jajan yang mahal atau makanan yang biasa. Pokoknya pengen yang biasa aja, cuma menikmati pemandangan dan suasana di Kota Baru Parahyangan. Terus pengen jajan-jajan murah. Hanya dengan Rp10.000 itu mie ayam sudah bisa kita nikmati. Sepertinya ini video terpanjang yang ada di channel YouTube saya, Baraya. Durasinya sampai 1 jam 10 menitan. Memecahkan rekor dari video yang ada di channel YouTube saya. Tapi ya ini merupakan durasi real ketika saya melakukan perjalanan. Jadi bisa diestimasi juga kalau saya menggunakan sepeda motor dari rumah dengan kecepatan standar dengan jalur yang saya lewati waktu itu dari Lewi Gajah ke Cangkora ke ke daerah Sasak Bodas, Pajajaran, terus ke Pangauban. Ya seperti itu durasi yang realnya. Kalau menggunakan jalan atau jalur yang biasa dari Lewi Gajah ke Cimahi, terus ke Gadu Bangkong pada Suka, yaitu pasti tidak selama itu. Dan jalurnya juga jalur normal ya, udah bagus jalan raya. Nah, dari sini saya akan putar balik, tidak jadi ke IKEA dan memutuskan untuk jajan mie ayam saja sambil menunggu maghrib dan langsung pulang. Mungkin sekian dulu Baraya video terpanjang dari saya. Mudah-mudahan ya buat Baraya yang ingin melakukan perjalanan yang sama dengan saya, setidaknya ada bayangan, setidaknya ada referensi jalur, mungkin jalur yang sama dengan saya yang akan Baraya tuju, mungkin dari arah Lewi Gajah ya, yang sama dari arah Lewi Gajah, 2 kali melintasi jembatan yang masuk ke sungai atau jembatan kayu ya, yang dua-duanya sangat indah kalau menurut saya. Sekian Baraya, Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.